dibedakan. Sampai ada salah satu isi dari Pancasila, sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Bukan kami menolak itu, tidak. Tapi dalam perspektif teologi Kristen, yang tepat adalah kealahan yang Maha Esa. Pedoman orang Kristen kan kitab Tanakh, Nevi'im, Ketuvim, dan Brit Kadasa. Itu tidak ada kata Allah. Sedangkan jangankan sampai yang berbahasa Ibrani, yang bahasa Inggris saja Allah tidak ada. Jadi kalau dipertahankan terus-menerus itu tanpa dasar teologi yang baik. Kristen selalu kalah, tetapi ngotot. Nah, siapa yang selalu kalah dan siapa yang ngotot? Dalam masalah apa kok selalu kalah tetapi ngotot? Nah, yang saya maksud dalam judul ini adalah pendeta-pendeta Kristen yang jika berdiskusi atau untuk bahasa yang lebih serunya adalah berdebat, khususnya perdebatan masalah ketuhanan, saya menilai pendeta-pendeta Kristen tidak pernah menang alias kalah being knockout atau KO dalam istilah tinju jika berdiskusi atau berdebat dengan teologi Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sahabat, selamat datang di Fakta Islam TV, channel yang menyajikan tayangan seputar dunia Islam, review percakapan lintas agama dan keyakinan, dinamika relasi Islam dan agama lain di dunia. Tayangan reaction terkait doktrin agama dan keyakinan yang terhubung dengan Islam. Misi kami adalah membangun media pencerdasan umat, melawan anasir-anasir penyesatan dan pemurtadan yang gentayangan di sekitar kita. Jadi jangan tanya kenapa membahas juga hal-hal di luar keyakinan Islam, itu jawabannya. Sahabatku muslim, jangan lupa subscribe, like, share. Bismillah, dukung perkembangan channel ini agar Anda menjadi bagian dari dakwah bersama melawan anasir-anasir penyesatan dan pemurtadan. Sekarang kita masuk ke tema pembahasan. Kali ini terkait soal nama Allah yang diimani Muslim, tapi masuk di terjemahan Bible dengan pemaknaan yang salah. Kita memahami Allah itu adalah sebuah nama, tetapi ketika masuk di terjemahan Bible berubah. Di sini kami hadirkan perspektif dua pendeta yang sangat sengit bertentangan ketika menyikapi adanya kata Allah dalam Alkitab. Padahal di original teks Bible tidak akan pernah ketemu yang namanya kata Allah. Dan sebagai muslim, saya tentu berharap semoga Pak Pendeta Yaakub Sulistyo panjang umur, tetap konsisten dalam menyuarakan bahwa seharusnya El-Ail tidak membawa nama ilah yang diimani muslim ke dalam Alkitab. Karena memang sangat tidak tepat, bahkan memicu pertentangan. Karena ini sangat mencederai perasaan muslim yang mengerti, termasuk saya. Bagaimana mungkin Allah, nama yang kita agungkan, diterjemahkan dan ditempatkan pada posisi yang sangat tidak sesuai. Dan ternyata ada juga pendeta Kristen yang geram terhadap persoalan ini, apalagi kita sebagai muslim tentu lebih tersinggung lagi. Sahabat, ini dia pendeta Burton yang menyoal sila 1 Pancasila, katanya harusnya yang berbunyi kealahan yang Maha Esa. Waduh, luar biasa ya. Luar biasa, ngaco menurut saya ya. Ini bukan hanya konyol tapi juga nekat ya. Mereka yang salah menggunakan nama sila Pancasila yang dipersoalkan. Nah, ini tentu sesuatu keanehan ya. Dan di sisi lain ada pendeta berpendidikan S3 yang membuktikan kesalahan terjemahan Alkitab versi LAI. Bahwa Kristen tak akan pernah menang debat melawan teolog muslim alias KO, kata beliau. Karena menggunakan nama Tuhan yang diimani muslim ke terjemahan Bible. Bagaimana keseruannya? Ini dia, silakan menyimak. Dalam pembicaraan bahasa Indonesia sehari-hari, dalam pembicaraan umum, Allah dan Tuhan tidak dibedakan. Sampai ada salah satu isi dari Pancasila, sila pertama,
ketuhanan yang Maha Esa. Bukan kami menolak itu, tidak. Tapi dalam perspektif teologi Kristen, yang tepat adalah kealahan yang Maha Esa. Yang tepat adalah kealahan yang Maha Esa. Yang tepat adalah kealahan yang Maha Esa. Gak ngerti aku di mana sih kepala orang ini ya. Tuh kan sangat-sangat aneh ya. Mereka yang mencaplok istilah Allah dari Islam, dari Arab, tapi maknanya kemudian diubah jadi sepadan dengan istilah Tuhan atau ilah atau sembahan. Jadi hanya sebutan, bukan lagi nama. Ini tentu sangat konyol ya. Lalu mempersoalkan kata ketuhanan di sila Pancasila. Katanya yang benar adalah kealahan yang Maha Esa. Sungguh-sungguh terlalu ya. Sekarang kita simak bagaimana bantahan Pendeta Yaakob Sulistyo. Ini dia. Percaya dirinya umat Kristen menggunakan nama Allah itu memang tidak punya dasar teologi sama sekali. Dalam kitab Tanak maupun Brit Kadasa berbahasa Ibrani, serta kitab Textus Receptus berbahasa Yunani, bahkan yang berbahasa Inggris pun tidak ada nama Allah. Itu baru tepat dalam konteks perspektif Kristen. Tapi kita menghargai apa yang telah dirumuskan oleh negara. Tapi kalau kami dalam konteks Kristen memahaminya kealahan. Karena kalau ketuhanan yang Maha Esa, masa kegelaran, kejabatan, kepenguasaan yang Maha Esa gak cocok. Nggak cocok kata si Pendeta Berton ini. Nggak cocok ketuhanan yang Maha Esa. Harusnya kealahan yang Maha Esa. Biar sama dengan perspektif terjemahan Alkitab. Ini namanya muka buruk cermin dibelah. Dia nggak sadar pemahaman dia yang terbalik. Kok Pancasila yang disalahkan ya? Oke, kita lanjut simak bantahan Pendeta Yaakob. Gara-gara Kristen percaya diri menggunakan sesembahan yang bukan haknya. Akibat kesalahan terjemahan tersebut, menyebabkan pendeta-pendeta di Indonesia kebanyakan tidak mengenal nama dan pribadi Yahweh, melainkan lebih mengenal Allah. Sehingga jika berdebat dengan teolog Islam, tidak mungkin menang. Sehingga terasa memalukan. Selalu kalah. Bahwa Islam dan Kristen itu benar-benar berbeda secara total. Totally different. Sehingga tidak bisa disama-samakan. Dan pendeta-pendeta Kristen, karena menggunakan Allah, ya tidak bakalan menang menghadapi teolog Islam. Karena dianggap satu Tuhan yang sama. Yang membawa ke surga, yaitu Allah. Yang dalam Kristen salah terjemahan disebut Allah Bapa. Hanya beda nabinya. Islam mengatakan nabinya Muhammad SAW. Dan di Quran disebut Isa. Hanya sekedar nabi dan bukan Tuhan. Sedangkan di Kristen, yang salah terjemahan mengatakan bahwa Yesus, yang nama aslinya Yeshua, itu Allah. Padahal memang Yeshua itu bukan Allah. Padahal memang Yeshua itu bukan Allah. Akhirnya para murid mengakui bahwa Yesus adalah Allah. Padahal memang Yeshua itu bukan Allah. Yesus ini pun adalah Theos. Yesus ini pun adalah Allah. Padahal memang Yeshua itu bukan Allah. Terpujilah Allah, Bapa dari Tuhan kita Yesus Kristus. Baca. Terpujilah Allah, Theos maksudnya. Bapa dari Tuhan Yesus Kristus. Jadi kalau kita membaca Alkitab menemukan kata Allah, asumsi kita tuh Yesus termasuk di dalamnya. Tidak, ini Bapa.
Jadi gegara LAI memasukkan kata Allah di terjemahan Alkitab, ternyata para pendeta pun berdebat soal ini. Menerjemahkan soal Theos, Kurios, Yahweh, soal Elohim, Eloah, Adonai. Karena di Alkitab diterjemahkan menjadi Tuhan huruf besar semua, Allah huruf besar semua, kemudian Tuhan dan Allah huruf depannya aja yang besar, atau bahkan huruf kecil semua. Dan tentu ini juga pasti akan membingungkan ya. Nah, tapi bagi saya sebenarnya terserah mau seperti apa penerjemahannya. Tetapi yang kami persoalan hanya satu, yaitu ketika nama ilah kami dibawa-bawa lalu diterjemahkan menjadi sekadar sebutan. Ini yang tentu masalah. Ya. Pendeta harusnya paham ya, pendeta Berton ini, kalau benar kata Allah memang hanya sebutan, bukan nama, pasti agama Hindu, Buddha, Konghucu, dan yang lainnya juga pakai kata yang sama untuk padanan Tuhan. Nyatanya tidak, karena umat lain paham Allah bukan padanan untuk kata Tuhan, makanya yang lain nggak pernah memakai kata itu untuk memadankan Tuhan. Ya, mereka paham Allah itu nama Tuhan, nama ilah yang diimani oleh Muslim. Nah, makanya ya hilangkan kata Allah dari terjemahan Alkitab, kembalikan ke terjemahan yang benar supaya kita tidak bersinggungan. Ya, karena memang secara fakta nggak pernah ada kata Allah dalam original text Bible. Ngapain dibawa-bawa coba? Ya, oke kita lanjut. Saya berharap saudara-saudaraku non-Kristen terbuka mata hati, mata rohanimu mengartikan ini. Mikir. Cobalah dulu dekati Alkitab dari perspektif pemikiran demikian. Mikir. Maka engkau akan menemukan mutiara kebenaran yang membawa kedamaian. Mutiara kebenaran dari terjemahan yang ngaco gitu. Kemerdekaan, keselamatan, penebusan, pemulihan, Mikir. pengampunan, pendamaian, pembenaran. Jadi saya menemukan beberapa realitas bahwa sebetulnya umat Nasrani kalau menggunakan nama Allah itu sebetulnya adalah sesuatu yang keliru. Berjalan saja di rel masing-masing, saling menghormati dalam berbangsa dan bernegara di keluarga besar Negara Kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai bersama ini. Islam dengan Allah sebagai Tuhan Sang Pencipta dan Muhammad sebagai Nabi besarnya, umat Kristen dengan Yahweh sebagai nama Tuhan Sang Pencipta yang disembah oleh Adam, Hawa, Abraham, Yitzhak, Yakub, Mose, Daud, dan para nabi. Tapi kalau kami dalam konteks Kristen memahaminya kealahan, karena kalau ketuhanan yang Maha Esa, masa kegelaran, kejabatan, kepenguasaan yang Maha Esa gak cocok. Tapi beda dengan Allah. Orang saudara-saudara saya orang Islam katakan kalau Allah itu adalah nama, sedangkan orang Kristen katakan itu sebutan. Saya katakan bukan sebutan, karena kalau sebutan berarti Hindu dan Buddha menggunakan kata Allah sebagai sinonim dari kata Tuhan. Padahal tidak pernah umat Hindu dan Buddha menggunakan nama Allah sebagai sebutan. Nah, ini menunjukkan jadi pada intinya adalah kita harus menurut aturan yang ada. Sedangkan di dalam kitab suci nggak usah jauh-jauh pakai bahasa Ibrani, bahasa apapun, pakai bahasa Inggris saja nggak ada nama Allah. Kenapa orang Kristen mempertahankan nama Allah? Kalau dikatakan bahwa itu merupakan sebutan, kalau sebutan itu bisa dimaknai oleh beberapa agama yang lain semuanya dengan makna yang sama. Misalkan seperti kursi, itu dari Al-Kursi, almari, itu dari Hindu, Buddha, Kristen, Konghucu, Islam, semua memiliki makna yang sama, yaitu tempat untuk menaruh pakaian atau tempat untuk duduk. Tapi beda dengan Allah. Sampai ada salah satu isi dari Pancasila, sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Bukan kami menolak itu, tidak.
Tapi dalam perspektif teologi Kristen, yang tepat adalah kealahan yang Maha Esa. Sedangkan pedoman orang Kristen kan kitab Tenach, Nevi'im, Ketuvim, dan Brit Kadasa. Itu tidak ada kata Allah. Sedangkan jangankan sampai yang berbahasa Ibrani, yang bahasa Inggris saja Allah tidak ada. Jadi kalau dipertahankan terus-menerus itu tanpa dasar teologi yang baik. Yang saya beri judul, Kristen selalu kalah, tetapi ngotot. Nah, siapa yang selalu kalah dan siapa yang ngotot? Dalam masalah apa kok selalu kalah tetapi ngotot? Nah, yang saya maksud dalam judul ini adalah pendeta-pendeta Kristen yang jika berdiskusi, atau untuk bahasa yang lebih serunya adalah berdebat, khususnya perdebatan masalah ketuhanan, saya menilai pendeta-pendeta Kristen tidak pernah menang, alias kalah being knockout atau KO dalam istilah tinju, jika berdiskusi atau berdebat dengan teolog Islam. Kalau begitu bagaimana menurut pandangan Dedi terhadap Lembaga Alkitab Indonesia? Ya, Lembaga Alkitab Indonesia saya katakan salah. Ya, Lembaga Alkitab Indonesia saya katakan salah. Ya, Lembaga Alkitab Indonesia saya katakan salah. Salahnya di mana? Salahnya nama dijadikan sebutan, sebutan dijadikan nama. Ada Allah A huruf besar semua, Allah huruf besar semua, ada Allah A-nya yang huruf besar, ada Allah huruf kecil semua. Nah sekarang kalau misalkan saya ngomong Allah, 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 ini yang mana yang huruf besar semua, yang mana huruf besar depannya saja, dan yang mana huruf kecil semua. Kalau bisa saya kasih HP saya, ya gampang saja. Kalau orang bilang yang pertama, saya bilang yang kedua. Karena nggak ada juga orang Kristen berdoa ya Allah huruf besar semua atau ya Tuhan huruf besar semua, nggak ada. Tapi dipertahankan, ini artinya tanpa dasar yang benar. Tetapi justru saya yang menggunakan dasar yang benar justru dipersalah-salahkan. Nah ini kan aneh tapi nyata. Dan saya katakan Tuhannya orang Kristen itu seperti siluman, namanya berubah-ubah. Nah kalau namanya berubah berarti eksistensinya berubah, kemudian pribadinya berubah, semuanya berubah. Nah ini kan siluman, mikir. Katanya pendeta itu mengajarkan kebenaran. Pertanyaan saya, kebenaran yang mana yang diajarkan? Kalau tidak berani mengajarkannya, bahkan ada orang yang mengatakan kemarin itu, pendeta-pendeta di Amerika heboh katanya, kenapa Pak Yakub berani mengatakan bahwa orang yang menggunakan nama Allah itu kurang ajar? Loh, yang nulis itu firman Tuhan, bukan saya hanya menyampaikan saja. Kalau menentang firman, kalau firman Tuhan katakan itu kurang ajar, jangan marah sama saya dong, marah sama firman. Mikir. Dalam kitab Tenach berbunyi, ותאמר לו אשתו, עודך מחזיק בטומאתך, ברך אלוהים ומות. Perhatikan kata Barek Elohim, seharusnya artinya berkatilah Elohim, seperti yang tertulis dalam kitab Literal Translation of the Holy Bible yang menulis, and his wife said to him, are you still holding fast to your integrity? Bless God and die. Perhatikan kata bless God, itu yang benar. Kesalahan fatal yang dilakukan kitab terjemahan adalah menerjemahkan nama diri Yahweh menjadi Lord dan God huruf besar semua dalam bahasa Inggris, dan menjadi Allah dan Tuhan huruf besar semua dalam kitab Yayasan Lembaga Alkitab Indonesia, sehingga nama Yahweh tidak dikenal dan dianggap sesat. Sekaranglah waktunya dipulihkan. Secara khusus, walaupun saya sekolah teologi sampai S3, termasuk Al-Quran pun saya punya. Ini Al-Quran dalam bahasa Belanda saya punya, dan nama Allah tidak diubah dalam bahasa Belanda. Artinya itu memang nama. Kemudian acuannya yaitu kitab ini, ya. Ini adalah kitab berbahasa Ibrani, baik Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru. Kemudian saya juga menyampaikan bukti-buktinya yang lain. Jadi saya sebetulnya tidak berani juga menyampaikan kalau tidak ada buktinya. Termasuk saya punya kitab ini adalah kitab yang dipakai oleh umat Katolik. Dan yang menjadi acuan saya juga ini adalah kitab berbahasa Aram yang enggak banyak orang menggunakannya di Indonesia. Kemudian saya juga ada kitab suci yang berjudul The Names of God Bible.
Jadi ada banyak kitab-kitab suci yang saya pakai sebagai acuan kebenaran firman yang saya yakini. Termasuk ini, The Hebraic Root Version. Ini saya beli ketika saya pergi ke Amerika. Jadi saya menemukan beberapa realitas bahwa sebetulnya umat Nasrani kalau menggunakan nama Allah itu sebetulnya adalah sesuatu yang keliru. Karena saya mempelajari mempelajari dari kitab yang sesungguhnya, termasuk ini, ya, The Name of God. Nah, tadi si pendeta Berton mengatakan bahwa harusnya di sila Pancasila, ya, yang benar menurut teologi kekristenan adalah kealahan yang Maha Esa, bukan ketuhanan yang Maha Esa. Nah, sekarang saya akan sampaikan kepada sahabat bahwa betapa bermasalahnya ketika kata Allah itu masuk di terjemahan Bible, kemudian ternyata disimpangkan pemaknaannya. Oke, mari kita buka di kitab Keluaran pasal ke-7 ayat pertama. Oke, perhatikan sahabat. Keluaran pasal 7 ayat 1 ini ayat di perjanjian lama, ya. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, Tuhan huruf besar semua. Lihat, aku akan mengangkat engkau sebagai Allah bagi Fir'aun, dan Harun abangmu akan menjadi nabimu. Coba perhatikan sahabat. Ya. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, lihat, aku akan mengangkat engkau sebagai Allah. Fir'aun diangkat sebagai Allah. Musa diangkat sebagai Allah bagi Fir'aun. Coba. Jadi Tuhan huruf besar semua mengangkat mengangkat Musa itu sebagai Allah bagi Fir'aun. Masalah nggak di sini? Musa jadi Allah, diangkat, dinobatkan, didaulat sebagai Allah. Masalah nggak? Oke, sekarang kita buka lagi masih di kitab Keluaran pasal ke-34 ayat ke-23. Ayat ke-23. Perhatikan sahabat. Coba di sini, perhatikan. 3 kali setahun segala orangmu yang laki-laki harus menghadap kehadirat Tuhanmu. Tuhanmu Tuhan, Allah Israel. Tuhan huruf besar semua, ya. Tuhanmu, Tuhan Allah Israel. Hadiranmu Tuhanmu, ini T huruf besar, Tuhanmu, kemudian Tuhan huruf besar, kemudian ini Allah Israel, A-nya aja yang besar. Nah, sekarang perhatikan di sini, ya, Tuhan huruf besar semua, Allah Israel. Sekarang kita bandingkan dengan di kitab Perjanjian Baru, kitab Lukas. Lukas pasal ke-1 ayat ke-68. Oke, sekarang perhatikan di sini Lukas 1:68. Terpujilah Tuhan, T huruf besar, lainnya huruf kecil, Allah Israel. Kalau tadi Tuhan huruf besar semua, Allah Israel. Sekarang huruf kecil, Israel. Sebab ia melawat umatnya dan membawa kelepasan baginya. Nah, perhatikan sahabat, ini versi terjemahan baru. Sekarang coba kita lihat di versi TSI sahabat. Coba perhatikan di sini. Terpujilah Tuhan, ini huruf besar semua, Allah Israel. Ya. Versi terjemahan baru, Tuhannya huruf besar depannya aja, Allah Israel. Sedangkan di sini di TSI, terpujilah Tuhan huruf besar semua, Allah Israel. Coba sama-sama Allah Israel, ini Tuhan huruf besar. Kalau seperti ini cuma baca terjemahannya gimana coba? Ya. Nah, sekarang saya bukakan lagi di ayat Keluaran, kembali ke ayat Keluaran. Keluaran pasal ke-34, pasal ke-34 ayat ke-14. Perhatikan sahabat. Oke, coba perhatikan di sini. Nah, ini kembali ke Perjanjian Lama, ya.
Sebab janganlah engkau sujud menyembah kepada Allah lain. Kepada Allah lain. Ini Allah lain. Allah huruf kecil semua ini. Allah lain. Ya, jadi kalau tadi huruf besar depannya, sekarang lain lagi, yaitu Allah lain hanya huruf kecil. Karena Tuhan yang namanya cemburuan adalah Allah yang cemburu. Ini huruf kecil, huruf besar. Yang lainnya, ini tadi huruf kecil semua. Ini huruf besar depannya. Nah, yang menarik di sini adalah, coba dibaca sahabat terjemahannya. Sebab janganlah engkau sujud menyembah kepada Allah lain, karena Tuhan, ini huruf besar semua lagi. Huruf besar semua, yang namanya cemburuan. Coba, Tuhan namanya cemburuan. Nah, jadi di sini namanya Tuhan itu cemburuan. Cemburuan C-nya huruf besar loh ini. Nih. Cemburuannya huruf besar sahabat di terjemahan baru ini. Iya enggak? Hah? Ayo. Adalah Allah yang cemburu. Ini huruf kecil, ini huruf besar depannya. Namanya ini Tuhan huruf besar semua, namanya cemburuan. Gimana itu? Ya. Luar biasa. Ya kan? Nah, kalau versi TL terjemahan lama, karena tidak boleh kamu sujud kepada ilah lain. Kalau menggunakan kata ilah konsisten, misalnya LAI mengubah kata Allah itu menjadi ilah, selesai, nggak perlu dipersoalkan. Ya, karena ilah itu bahasa Arab juga sepadan dengan Tuhan, ya, sembahan. Tapi masalahnya menggunakan kata lain. Nah, jadi ini ilah, ini terjemah lama benar, ilah lain. Ini malah Allah lain. Ini jadi persoalan. Nah, sebab nama Tuhan itulah cemburuan. Itu diterjemah lama. Nama Tuhan itulah cemburuan. Nah, ini nama Tuhan cemburuan loh. Dan Tuhanlah Allah cemburuan adanya. Nah, wadubillah. Ya. Jadi, kalau Pendeta Berton itu membaca Keluaran 7:1, ya, Musa diangkat menjadi Allah untuk Fir'aun, kira-kira gimana komentarnya ya? Kita tunggu aja. Itu sahabat yang bisa saya ulas, yang pasti ini penting sekali kita pahami ya. Nah, jadi kita perlu kasih support kepada Pendeta Yakub. Beliau pendeta Kristen yang berjuang mengembalikan Alkitab dengan terjemahan yang benar, tepat apa adanya. Bukan mengakal-ngakali ayat ya. Jika LAI yang punya otoritas menerjemahkan Bible ini tidak lagi menggunakan kata Allah dalam Alkitab, atau paling nggak mengubahnya menjadi kata ilah, kembali ke penerjemahan yang benar sesuai dengan yang diharapkan oleh Pak Pendeta Yakub, saya yakin Muslim sangat mendukung ya. Satu poin pemicu persoalan disingkirkan. Ya, kalau LAI tidak punya kepentingan atau motif tertentu, yang disampaikan tidak lebih hanya motif dari kebenaran, maka ya harusnya sih bisa mengikuti saran Pak Pendeta Yakub ya. Juga harapan-harapan para pakar Muslim seperti Ustadz Menahem Ali juga sering kenceng menyuarakan soal ini. Ya, itu harapan kita bersama, semoga LAI bisa mengembalikan keterjemahan yang benar, tidak lagi menggunakan kata Allah di terjemahan Alkitab. Itu harapan kita. Semoga ke depan ada pencerahan ya buat LAI ya. Menurut saya semoga kembali ke jalan yang benar. Itu sahabat, semoga apa yang saya ulas pada kesempatan ini memberikan informasi, pengetahuan, pengalaman, pencerahan, wawasan, baik saya pribadi, sahabat maupun siapapun yang menyimak tayangan video ini di Fakta Islam TV. Jangan lupa sekali lagi mohon dukungannya untuk perkembangan channel ini. Subscribe, like, share, komen yang cerdas dan beradab, dan aktifkan tanda loncengnya sehingga ada nanti notifikasi ketika kami memposting video yang luar biasa di Fakta Islam TV. Sampai jumpa di video berikutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.